Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Shalom. Percayalah dimanapun kita berada, apapun suasana hati kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Amin ya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Persembahanku
Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau memahami isi hati kami Tuhan. Engkau tahu apa perasaan kami, Engkau tahu apa yang jadi pergumulan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Biar pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa menyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karya-Mu tidak begitu luas dan begitu dalam kasih-Mu Tuhan. Tak terselami Tuhan. Karya-Mu Tuhan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, sama
Tuhan. Tidak dapat kami hitung dan kami perkirakan Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan, karya keselamatan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami nyala seperti Engkau Tuhan. Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang begitu penuh dengan kasih. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Engkau tahu suasana hati kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami pikirkan Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau berikan kami berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah semua rasa syukur kami Tuhan, segala pujian dan hormat, rasa syukur kami Tuhan, kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami syukur Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur bagi-Mu Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi-Mu, dan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu yang akan bawa firman Tuhan. Dan biar jadi berkat bagi kami Tuhan, jadi renungan bagi kami Tuhan. Biar dimanapun kami berada Tuhan, kami mau tetap selalu Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Dan juga kami akan menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan dapat menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua dapat sama-sama katakan haleluya. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang mengerti apapun permasalahan hidup kita. Amin ya. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri. Kita mau katakan, dengar Dia panggil nama saya.
Haleluya. Kita menaikkan satu pujian. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Kita mau katakan Kau terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada
harap kami kepadamu. Dan karena kami tahu bahwa seluruh firman Tuhan yang Kau janjikan itu memberi kepada kami kehidupan, memberi kami kekuatan, memberi kepada kami segenap yang kami perlukan untuk hidup. Tuhan, berbicaralah kepada kami, oleh karena kebenaran-Mu memberi kami hidup. Berbicaralah kepada kami karena firman-Mu mengubahkan kami. Berbicaralah kepada kami karena firman-Mu menyembuhkan kami. Roh Kudus, hati kami terbuka buat perkataan-perkataan-Mu. Biarlah dengan hati dan tanah yang baik, kami membuka seluruh hidup kami untuk ditanami kebenihan benih firman-Mu. Dan biarlah benih itu tumbuh berbuah bagi hidup yang kekal. Seluruh waktu ini Tuhan buat Engkau, berbicaralah sebab kami mendengar. Amin. Shalom. Ibu bapak saudara sekalian, kita gak mungkin di antara kita yang bisa menyangkali bahwa pada 1-2 tahun ini, dari tahun 2020 sampai 2021, sekarang masih berlangsung. Dunia sedang dilanda pandemi yang belum selesai. Bahkan kalau manusia aja susah mengupgrade dirinya, maka virus corona itu pandai mengupgrade dirinya, gitu ya. Jadi kalau kayak komputer dari Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5, saudara. Lalu kita tahu dari perkembangan komputer yang dulunya besar sebesar rumah untuk menampung data, lama-lama bisa kecil gitu ya, dan bisa menampung lebih banyak lagi data yang ada dalam bumi ini. Dengan sangat cepat, virus corona ngalahin semua perkembangan teknologi. Bahkan ngalahin manusia lebih susah mengupgrade dirinya ya, ke arah yang lebih besar, lebih tinggi, susah. Tapi dia dengan sangat cepat, nggak nunggu bertahun-tahun, dia bisa mengupgrade dirinya dari COVID tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5 ya di dunia sekarang ini. Lalu kita dengar juga bencana di seluruh dunia, dan anak-anak Tuhan mungkin ada yang cemas ya, mungkin ada yang khawatir karena bencana yang menimpa dunia itu bukan hal sepele. Misalnya kalau saya ngikutin sepanjang umur ya, sampai umur yang sekarang ini, saya nemuin bencana itu biasanya enggak ada yang dahsyat sekali gitu, tapi ini bisa di dalam satu bangsa, habis topan A, topan B, topan C gitu ya, namanya aja beda-beda, judulnya ya topan gitu ya. Dan itu bukan topan yang kecil, tapi topan yang besar yang bisa membuat kerugian miliaran, kehilangan nyawa. Kita lihat bencana-bencana yang nggak pernah bisa diprediksi itu sedang berlangsung di seluruh muka bumi. Bahkan di negara-negara yang dulu sangat jarang, bahkan kayak New Zealand itu saya nggak dulu suka dengerin berita atau lihat YouTube, itu nggak pernah kita dengar ada bencana. Kayaknya negeri yang aman, damai banget New Zealand gitu ya. Selandia Baru, kita itu lah Eropa ya, Jerman gitu. Tapi tahun-tahun ini kita dengar bencana yang besar itu juga melanda negara-negara di Eropa. Prancis ada suhu yang ekstrim sampai minus 50, siapa yang bisa tidur tinggal di situ saudara. Rumah sampai ke dalam-dalamnya pakai isinya beku semua gitu ya. Iklim kita berubah. Jadi kita lihat dan dengar fenomena hujan es yang jatuhnya bukan kayak hujan kita enak ya, aman yang air yang masih air gitu. Tapi dia gumpalan-gumpalan sebesar bola golf. Nimpa rumah hancur, genteng hancur ya. Terus kalau nggak ketimpa hujan es, ketimpa angin puting beliung yang sangat besar. Dan Cina itu berulang kali mengalami bencana bertubi-tubi itu kayak rentetan gitu. Ya bukannya nunggu setahun kayak baru kena lagi gitu. Itu dalam bulan-bulan yang sama bahkan kadang-kadang gitu. Itu terjadi ya, saya baru dengar itu update. Itu ngeri banget, banjir yang nggak selesai-selesai karena hujan, curah hujan yang besar, air yang mengalir kemana-mana, piknik gitu ya.
dan seluruh dunia sedang ditimpa bencana. Sudah, kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita menemukan bahwa menjelang kedatangan Tuhan, bahwa dunia ini bukannya semakin baik, saudara ya. Si bumi kita bukan semakin baik, karena Tuhan bilang semua akan menyatu. Betul saudara, langit dan bumi akan menyatu, tetapi firman-Ku tinggal tetap. Makanya saudara, hari-hari ini ya, ada sebuah pelajaran yang harus kita petik. Kita bisa milih sih ketakutan, atau kita memilih berlindung kepada Tuhan. Betul ya? Bisa milih ya? Bisa milih. Nah, ada orang yang konseling sama saya, tiba-tiba ada masalah dalam hidupnya. Nah, dia bukan anak Tuhan ya. Nah, dia konseling. Dia bilang sampai dia tuh stres, sampai pengen mati lah gitu ya. Lalu yang paling ekstrim lagi bahwa pengen bunuh diri, dia pernah naik mobil, bawa mobilnya, dia pengen tabrakin ke gini gitu, ke pinggiran jalan gitu ya, intinya dia mati lah gitu. Terus dia berpikir setiap malam dia nggak bisa tidur, terus dia bilang gini, kalau saya mau tidur saya selalu mikir, apalagi besok, apalagi seolah-olah gini, dia takut bahwa besok masalah apalagi nih yang datang, ini belum selesai, kira-kira apalagi yang mau datang gitu ya. Dia nggak bisa melihat kebaikan, kemurahan, pertolongan yang Tuhan kirimkan bagi hidupnya. Yang dia pikirin hari itu, gua kok ketimpa masalah yang berat. Lalu kedua, dia berpikir bahwa kayaknya aduh bakal ketimpa lagi nih yang lain gitu, masalah yang lain. Jadi pikiran dia begitu sempit, saudara, begitu sempit. Dan situasi yang kayak gini ini harus hati-hati. Kita ini punya pikiran, kita itu medan perang, betul ya saudara ya, medan perang. Saudara mau nangkep kebenaran firman Tuhan tentang bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi bencana yang demikian besar dan dahsyat menimpa bumi ini, itu memang sudah dituliskan. Saudara bisa merespon ketakutan karena hidup di masa ini, atau saudara memilih berlindung kepada Tuhan. Itu pilihan. Sama seperti orang ketika dia ada masalah, dia punya pilihan meresponnya mau negatif atau mau positif. Nah, saudara, ya, itu ditentukan oleh respon kita. Yang kedua, ya, respon yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah ketika kita mulai punya pola pikir yang positif. Positif kita itu harus dibangun berdasarkan apa? Firman Tuhan. Betul ya? Firman Tuhan bilang apa, saudara? Firman Tuhan bilang apa tentang situasi-situasi yang tidak enak dalam hidup kita? Pertama, saudara ya, Tuhan itu dibilang orang Kristen tuh harus pegang ini. Anak-anak Tuhan harus pegang ayat ini tuh jadi bagian dari hidupnya, berurat, berakar, nempel. Nggak boleh hafal di luar kepala, tapi karena di luar kepala berarti saudara nggak inget ya. Itu ada di dalam hidup saudara dalam artian begini. Tuhan bilang, rancanganku. Nah, harus orang Kristen sekarang. 1, 2, 3. Rancanganku. Rancangan damai dan bukan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, itu yang harus dipegang. Kalau saudara punya problem dalam hidupmu, hari-hari ini problemnya berat, saudara harus pegang. Itu bukan problemnya diliatin sampai jadi menguasai seluruh pikiran dan hati saudara. Bukan berarti saudara, ayah bodoh, masa bodoh, problem enggak, bukan begitu maksud saya. Fokus saudara bukan seluruh waktu hidup saudara, perasaan saudara, pikiran saudara disinar sampai kayaknya melibak di situ, kayaknya nggak ada jalan keluar. No, saudara harus pegang sebuah kebenaran ini dalam hidup saudara. Catat baik-baik di dalam bawah hati saudara bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Ketika saudara ada dalam sebuah masalah yang besar, dalam problem yang besar, situasi yang sulit, yang menakutkan buat kita, saudara punya pegangan hati bahwa Tuhan bukan ngerancangin semuanya itu buat saudara. Dia ngerancangin yang baik. Nah, kalau Tuhan itu ngerancangin yang baik, maka di tengah situasi yang tidak baik, di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang mengerikan, saudara bisa lari sama siapa? Nah, bisa lari sama siapa saudara? Boleh putus asa nggak? Boleh putus asa nggak? Nggak boleh saudara, nggak boleh putus asa. Kenapa? Karena saudara punya garantinya. Siapa? Tuhan. Garantinya Tuhan. Jadi saudara nggak perlu frustasi, saudara nggak perlu putus asa, saudara nggak perlu kehilangan harapan. Karena garansinya itu Tuhan sendiri. Dia bilang dia rancangin yang baik
atas hidup kita. Lalu sekarang apa dong? Situasinya kan memang saya sedang sulit, saya lagi ada dalam masalah, saya nggak tahu jalan keluarnya. Nah, orang itu kan akhirnya kalau udah begitu dia mikirinnya masalah itu terus kan, betul ya? Masalah itu terus sampai nggak bisa tidur, kadang nggak mau makan, gitu kan? Saya dulu pernah ngomong sama Bang Mulia dalam situasi yang sangat sulit dulu, yang lagi sampai ketiban utang gue 100 juta gara-gara sales yang minggu ya. Khawatir katanya. Terus kok kamu nggak khawatir? Ya, kalau bilang saya nggak khawatir. Saya ada di pikiran saya itu gimana bayar utangnya. Tetapi saya bilang begini, kalau saya khawatir sepanjang hari, dikuasai oleh kekhawatiran, saya mau tanya, apakah kekhawatiran saya itu bisa mengubah situasi? Bisa mengubah nggak? Kalau saudara yang sampai stres, nggak mau makan, nggak mau minum, susah tidur karena masalah, saya tanya masalahnya selesai nggak? Selesai nggak? Kayak lagi selesai nggak? Enggak. Terus kenapa saudara bodoh dengan khawatir saudara? Kalau saudara fokus sama masalah itu jadi kayak gunung, kayak bukit, kayak apa tembok tinggi, rumah tutupin mata saudara, nggak bisa melihat di sana tuh ada begitu banyak pertolongan yang Tuhan sedang sediakan buat saudara. Ya, karena saudara ngeliatin dia tuh sampai dia jadi besar banget kuasai hidup kita. Itu masalahnya, betul ya? Jadi saya bilang, kalau khawatir bisa mengubah hidup saudara, khawatir bisa membuat saudara kaya, khawatir bisa membuat saudara sehat, khawatir bisa membuat sembuh, khawatir bisa memberi segala yang baik dalam hidup saudara. Saya minta kepada Tuhan, beri saya kekhawatiran 24 jam dalam sehari, karena hidup saya akan nyaman sekali. Betul nggak? Tapi ternyata kekhawatiran ngapain? Membinasakan kita, betul ya? Susah tidur, efeknya apa lagi? Udah nggak punya duit, sakit, nikmat. Betul nggak? Ya, udah nggak punya duit, sakit. Nah, saudara, tambah keluar duit nggak? Tambah keluar duit. Ya, beli apa? Obat. Karena khawatirnya terus jalan, asam lambung naik terus, sembuh nggak? Nggak sembuh, udah beli obat juga. Betul nggak? Nah, bukan hanya sakit mah, orang yang nggak bisa tidur, migrain, belum apa lagi, saudara, bisa pingsan tiba-tiba, nggak bisa mikir juga orang itu dalam masih kurang tidur kan? Nah, terus pikiran yang ngaco, yang aneh-aneh itu bisa muncul dalam diri kita. Udah deh, jangan masalah, kamu nggak bakal bisa selesai. Terus pikirnya apa? Bunuh diri, karena ini jadi cepat. Jadi saudara, satu pelajaran yang kita dapatin, kalau saudara lagi susah, punya masalah berat, pandangnya kepada Yesus. Tahu nggak masalahmu? Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan saya taruh masalah saya kepadamu, lalu malam tidur aja, jangan dipikirin. Amin? Amin. Kalau mau tidur, tidur aja. Saudara nggak tidur, cuma utang bukan selesai. Ayo, benar nggak? Sekarang ini nggak punya duit untuk bayar. Saudara nggak tidur, kira-kira besok ada yang bayarin nggak? Ada yang bayarin nggak? Selesai nggak? Nah, iya kan? Mendingan apa? Mendingan tidur atau tambah sakit terus punya utang lagi? Mendingan tidur, karena besok sebab dia hidup ada hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa kita sering bodoh ya? Halo? Kenapa ya kita sering bodoh? Kita fokusnya sama masalah, sampai kita pikirin masalah kita itu aja lah yang paling menguasai seluruh hidup kita. Gak ada jalan keluar. No, pasti ada jalan keluar. Bahkan yang paling parah, saudara, kalau kita itu sedang ada dalam problema besar, ada masalah yang bertubi-tubi datang hidup kita, itu kan kita kayak ada di arena perang ya. Takut, deg-degan, mikirin caranya gimana, kayak orang perang apa, pasang strategi apa nih supaya bisa selesai masalahnya, harus gimana nih, itu kan kayak dalam situasi perang ya. Itu kalau dalam ada masalah ya enggak? Tapi saya tanya, tentara ada waktunya istirahat nggak? Dia dalam peperangan istirahatnya? Hah? Ada lah, kalau nggak dia mati, tentara nggak istirahat? Ada, dia masih jaga, ada giliran ya, bergilir jaga waktu lagi di medan perang. Kalau nggak bisa pada keluar mati, bentar. Mereka harus istirahat. Intinya seberat-berat apapun
punya tempat istirahat, yaitu di hadirat Tuhan. Amin saudara? Di hadirat Tuhan. Kita ingat pergi orang Israel pergi berperang, ganti apa? Kamu akan diam saja, aku berperang ganti kamu. Ganti kamu. Jadi bilang sama diri saudara hari ini, kalau kamu punya masalah tidur aja yang nyenyak gitu. Bilang saudara, itu psikologi. Tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Betul, malam-malam tidur yang nyenyak. Halo ya, amin. Nih, saya tanya, jujur ya, jujur dijawab aja. Di sini siapa yang pernah punya masalah terus nggak bisa tidur semalaman, terus besok masalahnya selesai? Angkat tangan. Ada? Ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Biasanya besoknya meriang. Nggak bisa mikir, betul nggak? Pengennya tidur lagi. Pengennya tidur lagi. Jadi tuh ada yang datang konsultasi sama saya bilang ini, kamu lihat masalahmu besar banget, sampai saya bilang ini. Masalahmu kayaknya nggak ada buahnya, itu cuma satu-satunya nimpa kamu. Kayaknya nggak ada jalan keluar. Tapi saya bilang gini, kamu sampai nggak bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang yang baik sama kamu, yang menolong kamu nggak bisa lihat itu. Dia malah pergi, saudara, menghindar apa? Katanya malu sama saya, itu cuma ngerepotin orang-orang yang ada di sekitar saya. Terus saya bilang sama dia, kamu tahu nggak? Ada orang punya masalah itu kayak gini, udah jatuh ketimpa tangga digigitan jinggilan. Artinya apa? Udah punya masalah yang berat, nggak ada yang nolong. Harusnya kamu melihatnya beda. Bukannya saya ngerepotin mereka terus, tapi mulai ngomong sama Tuhan dan bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan kirim teman-teman saya baik semua, mau nolong saya. Ada orang lain udah punya masalah, ribet hidupnya, orang lain ngetawain, orang lain nyukurin, boboran nolongin, nyumpahin biar tambah susah hidup kita. Betul nggak? Nah, kamu itu harusnya bilangnya beda. Kenapa kamu malu? Ketika malu sama teman-teman karena ngerepotin, no, ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita menerima bantuan dari orang lain. Gak ada yang salah dengan itu. Itulah kehidupan. Memberi dan menerima. Jadi kenapa kamu malu dan kamu jadi kayak siput, sembunyi, malu ketemu orang-orang yang udah nolongin kamu? Sekarang rubah cara pikir kamu, saya bilang. Mulai berdoa sama Tuhan dan bilang, terima kasih Tuhan buat teman-teman yang baik. Terima kasih buat bos yang baik yang nolong saya. Terima kasih Tuhan. Saya bilang gitu. Hidup berubah, saudara. Cara pikir kita yang negatif seringkali menilai kehidupan ini, itu harus dirubah. Makanya kita berkata, pikirkanlah apa yang baik, apa yang mulia, apa yang indah, apa yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Karena di sini adalah kunci kemenangan hidup kita, di pikiran kita. Apa yang saudara isi di pikiran ini itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Betul? Betul nggak? Ya. Jadi sekali lagi, catat ini prinsip hidup saya. Jadikan ini prinsip hidup saudara. Kalau khawatir bisa mengubah hidupmu, khawatirlah sepanjang jam. Berdoalah, minta kepada Tuhan, beri saya kekhawatiran. Katanya gini, yang menemukan payung itu orang apa, saudara? Ada yang tahu nggak? Payung yang kita pakai, orang dari negara mana? Ada yang tahu nggak? Dari Jepang. Saya tanya, penemu itu bisa nemuin sesuatu kan, itu menjadi sumber solusi ya, dari masalah yang sedang dialami di hidupnya sendiri atau orang lain. Contohnya lampu. Saya mulai memikirkan, Thomas Alva Edison itu dasarnya dia pengen nemuin lampu itu karena khawatir atau karena dia ingin sebuah perubahan ke arah yang lebih baik? Menurut saudara, karena khawatir atau pengen perubahan ke arah yang lebih baik? Perubahan. Jadi gak pernah ya ada sesuatu penemuan dihasilkan dari kekhawatiran. Betul? Karena khawatir itu bikin kita panik attack, gak bisa mikir dengan baik. Tapi kalau orang cari solusi itu beda. Ini gini, gimana ya jalan keluarnya? Ini hujan nih, kalau begini terus kita gak bisa pergi kemana-mana nih.
Sampai akhirnya dibikinlah orang punya ide bikin payung, ya kan? Supaya apa? Walaupun hujan bisa keluar. Dia cari solusi, bukan khawatir, aduh gimana nasibku, aduh habis dah, aduh udah deh. Nah, orang yang khawatir lebih cenderung ngeluh, betul nggak? Ngeluh, kalau kan nyalahin orang lain, ya. Kalau nggak diem aja, udah percuma, bilangnya gitu. Tetapi kalau orang yang kreatif, ada masalah, dia mikir gimana cari jalan keluar, betul ya? Nah, dia mulai cari sesuatu untuk bisa mengatasi masalah itu. Lalu sikap kedua dari seorang penemu adalah bahwa ketika nggak ketemu, dia yakin pasti ada solusinya. Itu harus kayak Thomas Alva Edison. Dia nemuin listrik itu lama nggak lampu? Belum lama, banyak kali kegagalan ya, betul nggak? Nah, kita sering kali kalau orang yang gampang khawatir, bagaimana mungkin dia bisa mikir untuk terus mengatasi kegagalannya dengan bereksperimen? Nggak mungkin, karena udah khawatir. Saudara bilang, bener kan kekhawatiran gua memang nggak ada solusinya, betul nggak? Ya, orang yang dikuasai kekhawatiran akan begitu, bener kan? Nggak ada solusinya, gua udah usahain tapi nggak ada solusinya, bilangnya gitu. Tapi saya mau katakan sekali lagi, saudara, kalau engkau jadikan Tuhan tempat perlindunganmu, tempat engkau bernaung, Dia akan menjadi sumber pertolongan yang tidak pernah terduga. Amin, saudara? Amin. Dari tadi nggak baca Alkitab, mari kita baca. Mazmur 61 ayat 4. Mazmur 61 ayat 4. Sudah ketemu? Amin ya. Saya akan bacakan. Sungguh engkau menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Sungguh engkau tempat perlindunganku, tempat menara yang kuat terhadap siapa? Terhadap musuh. Dia adalah menara perlindungan kita menghadapi musuh. Serangan iblis pengen supaya setiap masalah yang menimpa hidup kita itu ngancurin hidup kita, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita kehilangan harapan, membuat kita pengen bunuh diri. Tetapi Tuhan bilang, Allahku turut bekerja dalam segala perkara. Untuk ngapain, saudara? Mendatangkan apa? Kecelakaan. Apa? Kebaikan bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengasihi. Iblis boleh merancangkan itu supaya hidup kita hancur. Tapi Tuhan bilang, Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara, tepat kalau Tuhan bilang Dia adalah menara perlindungan bagi kita. Lalu kalau kita ada dalam peperangan, dalam ada masalah, saudara, Tuhan bukan bilang kita suruh lari. Jangan khawatir, itu tidak identik dengan lari ya. Lari dari masalah, masa bodoh, bukan. Tetapi Tuhan bilang kepada bangsa Israel pada waktu peperangan Yosua, dia tetap suruh maju, saudara. Suruh maju, masuk ke medan perang. Tapi di medan perang itu artinya apa? Suruh tetap masuk ke medan perang. Intinya saya dan saudara juga tetap hadapin masalahmu, gitu loh. Bukannya lari ya, saudara ya. Bukannya lari. Tetapi Tuhan bilang apa? Libatin Tuhan di situ. Berjalan dengan Tuhan, yakin. Jangan bunuh diri, jangan putus asa. Jangan cari jalan pintas, jangan cari cara-cara yang sesat. Tapi terus jalan dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang di medan peperangan itu, di tengah masalah hidupmu itu, Tuhan yang akan berperang gantikanmu. Itu janjinya. Amin, saudara? Amin, itu janjinya. Jadi kalau Tuhan bilang Tuhan jadi tempat bernaungku, Tuhan akan berperang ganti aku, itu bukan menunjukkan kita jadi seorang pecundang yang ada masalah kita ngabur lari, bukan. Kita disuruh ngadepin. Tetapi siapa yang nanganin itu semua dengan kita? Tuh Tuhan. Di peperangan itu yang beri kita apa? Kemenangan siapa? Tuhan. Saya ingat banget lagi Gideon ya, Bang ya. Yang lagi tentaranya mau pergi perang. Ada banyak tentara yang ikut perang, orang-orang Israel yang mau ikut perang. Terus ditanya dulu yang pertama, Tuhan bilang tanya sama mereka, siapa yang siap perang, apa yang gak siap perang. Terus ternyata yang gak siap perang banyak, lebih banyak daripada yang siap untuk berperang. Suruh pulang. Tapi Tuhan bilang masih banyak mereka. Gideon suruh mereka minum air kayak di sungai. Suruh minum, nanti seleksinya dari Tuhan sendiri. Minum. Nah, ternyata Tuhan kasih seleksi. Yang minum langsung kayak anjing itu langsung jilat di air,
itu nggak dipilih. Tapi yang angkat air ke tangan terus minum, itu yang dipilih. Dan ternyata yang minum dengan cara seperti itu cuma sedikit, 300 orang. Tentara yang dilawan tuh banyak. Terus Tuhan apa? Beri kemenangan nggak sama orang Israel? Beri, sedikit ya tentaranya, sedikit loh. Tapi siapa yang beri kemenangan? Tuhan. Saya mau bilang, bukan dari banyaknya asetmu yang bisa memberikan engkau kenyamanan dan masa depan yang baik. Karena ada orang bilang kekayaannya bisa tahan sampai 7 turunan, belum sampai tuh dia mati aja, hartanya habis. Itu udah dibuktikan sama bosnya, adiknya Bang Budi. Bilang hartanya itu 7 turunan nggak habis. Dibuktikan, dia belum mati, hartanya udah habis. Saudara pegang harta kekayaan, sia-sia. Saudara pegang janji manusia, saudara juga bisa kecewa. Karena manusia itu bisa lupa, bisa ada masalah juga dalam hidupnya. Betul ya? Yang membuat dia sangat dibatasi oleh keadaan itu sehingga nggak bisa nolong seperti janjinya. Betul? Betul. Jangan pegang apa yang bisa binasa. Jangan pegang apa yang bisa digoyang. Tapi pegang apa yang tak tergoncangkan. Yaitu janji Tuhan. Penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Di tengah segala keadaan dan kemustahilan, Tuhan sanggup bekerja di dalamnya. Amin saudara? Amin. Ya. Dan Tuhan beri kemenangan bukan dengan tentara yang banyak, tentara yang sedikit. Tuhan bilang apa? Supaya bangsa itu nggak bisa bilang ini karena gue, karena kita. Supaya mereka tahu bahwa yang memberi kemenangan itu Tuhan. Benyamin Netanyahu itu lagi perang siapa kemarin itu, Palestina ngebomin terus, ngerudalin terus kan? Benyamin sama Hamas lemparin rudalnya terus kan? Terus ada penangkalnya kan? Iron Dome di Israel yang nangkalin terus rudalnya. Benyamin Netanyahu lagi ngapain? Lagi nyanyi nyembah Tuhan, main gitar dengan 2 orang temennya nyanyi. Karena dia bilang apa? Allahku beri aku kemenangan. Sepasti Allahku beri aku kemenangan. Dan Israel tuh membuktikan loh, Tuhan itu yang menyertai mereka, buat mereka berhasil. Dulu mereka bisa kembali menjadi sebuah bangsa pun bukan dengan tentara yang jutaan. Cuma 100 orang waktu itu katanya, untuk membangun negara Israel. Lah ya, negara yang nyerang dia banyak, yang musuhin dia banyak, betul nggak? Tapi kok sekecil itu cabai rawit tinggal dipitas kan 100 orang ya, logikanya betul nggak? Tapi siapa yang bisa beri kemenangan? Tuhan sendiri. Kalau dia berjanji, dia setia dengan janjinya. Jadi saudaraku pegang bahwa Allah yang saya dan saudara yang sembah itu sama Allah Israel. Ya, kita ini yang dicangkokkan. Ya. Pokok anggur yang apa yang kepada pokok anggur yang sejati. Pokok anggur liar yang dicangkokkan pada pokok anggur sejati. Kita punya Tuhan yang sama. Yang ribuan tahun berjanji itu digenapi satu-satu kebenaran firman-Nya, dan dia nggak pernah mengubah perkataannya, dan dia nggak pernah berubah setia. Perkataannya nggak bisa dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun. Jadi saudara, pegang sama sesuatu yang nggak bisa berubah. Kita semua harus berubah jadi seperti Yesus lama-kelamaan. Betul ya? Hidup kita diubahkan makin baik. Tapi Tuhan nggak perlu berubah lagi. Janjinya ya dan amin. Nah, kita yang bisa berubah ini ke arah yang baik atau ke arah yang jelek, kita harus datang kepada Allah yang tidak berubah dan sempurna. Betul saudara ya? Betul ya? Karena kunci segala kemenangan bukanlah dari kuat dan gagah kita, bukan dari hebatnya kita, tapi dari siapa yang jalan. Allahku akan berperan buat aku, buat saudara. Betul ya? Apa masalahmu hari ini? Hadapin, berdoa. Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Amin. Sampai saya bilang sama yang konseling itu, kalau kemarin-kemarin kamu punya masalah bisa selesai, masa sekarang nggak bisa selesai? Betul ya? Pasti ada jalan keluar. Pasti. Allah di sini sepasti udara segar yang kuhirup, ya sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Amin saudara. Dia dengerin doa kita, Dia peduli dengan kita. Jadi jangan pernah
biarin hal-hal yang mengerikan di sekitar kita, hal-hal yang menakutkan yang sedang terjadi dalam hidup kita, seolah-olah tidak ada solusinya. Pasti ada solusinya. Hanya jangan cari jalan keluar kepada tempat yang lain. Betul? Jangan cari orang-orang yang saudara pikir pahlawan dalam hidup saudara. Jangan pikir bahwa uang adalah sumber solusi hidup saudara, tapi segala sumber pertolongan dalam seluruh aspek hidup saya dan saudara adalah janji Tuhan. Perjalanan dengan Dia, karena berjalan dengan Dia adalah sebuah kepastian. Amin saudara. Pasti masuk surga. Betul? Iya kan? Karena jalannya sama Tuhan. Kalau jalannya sama hantu ya masuk neraka. Betul ya? Ya, jalan dengan Tuhan adalah sebuah kepastian bahwa penyertaannya tidak pernah terlambat. Saudara, pertolongannya nggak pernah terlambat. Betul nggak? Jalan dengan Tuhan itu berarti tempat berlindung yang nyaman. Karena jalannya dengan Tuhan nggak bakalan ngaco, karena Dia yang nyiptain semuanya. Betul? Ya nggak? Jalan dengan Tuhan itu berarti jalan dengan kecukupan. Betul nggak? Betul nggak? Ya memang ada kekurangan dalam hidup kita karena kita hidup di dunia. Tetapi Tuhan bilang kita berjalan bukan berdasarkan dompet kita. Betul? Kita berjalan dengan dompetnya Tuhan. Tuhan bilang, Allahku akan mencukupi aku segala keperluanku menurut apa? Kekayaan, kasih karunia-Nya. Itu janjinya Mary atau janjinya Firman? Janjinya Firman. Jadi pegang semua itu yang Tuhan katakan, jalanlah dengan Dia, karena dengan Dia ada semua kepastian hidup yang saya dan saudara butuhkan. Amin. Haleluya. Amin saudara, semangat. Semangat ya, apapun masalahmu, jangan pernah takut. Tuhan jalan dengan kita. Jangan tinggalin Dia, cari wajahnya, dan saudara akan melihat pertolongan. Saya dulu lihat Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok pun Tuhan pasti tolong. Asal jalan bersama Dia dan dengan Dia. Di akhirnya saya akan bacakan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku, hibur aku. Amin saudara? Amin. Dia menghibur kita di tengah masalah. Oh anakku tenang, masalah itu pasti membawa dampak yang baik buat hidup. Amin saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tawarik 20 ayat 12 berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan, El Gibor, Tuhan yang perkasa, menyertai kami. Amin. Bapa di surga, kami saat ini hidup di tengah dunia yang sedang bergelora, dilanda oleh virus yang belum menemukan solusi terbaiknya, dan manusia berjuang, ilmu pengetahuan berjuang untuk menemukan cara bagaimana melawan COVID-19 yang terus bermutasi, yang semakin sulit untuk disembuhkan. Bumi ini sedang dilanda bencana bertubi-tubi, bahkan lebih mengerikan daripada tahun-tahun yang pernah ada. Dan kami Tuhan hidup di dalam masa-masa ini, masa-masa yang sulit buat dunia ini. Bapa, Engkau telah berfirman bahwa semuanya memang harus terjadi menjelang kedatangan-Mu. Dari satu sisi kami belajar bahwa itu membuktikan firman-Mu ya dan amin. Satu sisi yang lain, ajari kami Tuhan untuk di tengah situasi ini kami bergantung, bersandar kepada Tuhan yang hidup, yang sanggup memberi kami kekuatan, yang sanggup memberi kami solusi di dalam setiap masalah hidup kami. Bapa, jauhkan kami dari hati yang serong, jauhkan kami Tuhan dari keinginan menyimpang, jauhkan kami daripada mengandalkan apapun yang kami miliki, kekayaan kah, orang kah, siapapun yang kami pikir bisa menolong kami. Tapi ajari kami mengandalkan Engkau, karena sungguh di dalam Engkau ada semua yang kami perlukan. Di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan, di
Di dalam Engkau ada kecukupan. Di dalam Engkau ada penghiburan. Di dalam Engkau ada penyertaan. Di dalam Engkau ada sumber segala sumber hikmat. Tuhan, kami mohon, tinggallah dan penuhilah kami. Ajari kami selalu merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi sumber segala kekuatan bagi hidup kami. Engkau Allah yang berjanji, Allah yang setia. Dan kami memegang janji-Mu, berjalan dengan masuk dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Saudaraku, kalau kau punya masalah yang berat, datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara. Apapun itu, sakit penyakit, kesulitan keuangan, atau apapun juga, datanglah kepada Dia. Jangan menyerah. Kami berserah kepada Tuhan. Perjalanan dengan Dia, Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang ada di sini, di gereja maupun yang di rumah, supaya setiap kami memperoleh hati yang teguh di dalam Engkau. Di tengah segala kesulitan sekalipun, kami tetap berpegang kepada janji, kepada perkataan, bukan kepada yang lain. Karena Engkau Allah yang memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menyelesaikan semua masalah kehidupan kami. Haleluya. Hanya ajari kami setia, setia dan setia di dalam Engkau. Bergantung dan bergantung teguh kepadamu, bukan kepada yang lain. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi biarlah setiap hati kami diberi kemampuan untuk menjadi pelakunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Kita akan mengambil perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih atas penyelamatan-Mu Tuhan. Dan sampai saat ini kami bisa datang ke rumah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu karena kebesaran-Mu, itu karena kasih-Mu Tuhan yang berlimpah buat kami Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami makan tubuh dan darah-Mu Tuhan, terutama kami ampuni Tuhan kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima tubuh dan darah ini ya Tuhan. Biarlah yang memakan dan meminum tubuh-Mu ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dipulihkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan hamba mengharap, karena Engkau lah ya Tuhan yang punya bumi ini Tuhan. Kepada-Mu ya Tuhan hamba mengharap belas kasihan-Mu Tuhan, terutama sucikan ya Tuhan hati kami, agar kami selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Segala pun apa permasalahan kami ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang selalu menyelesaikan segala permasalahan kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersabar Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu berendah hati Tuhan. Semua ini ya Tuhan kami serahkan keluh kesah kami ya Tuhan, permohonan kami di dalam tangan-Mu, di tangan yang penuh pengharapan. Haleluya. Amin. Amin.
Sebelum kita makan, saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan, buat darahmu yang sudah Kau berikan, Kau keluarkan buat kami. Setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Segala kemuliaan buat Engkau Tuhan. Haleluya. Ditinggikan nama-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Haleluya, terima kasih kepada Ibu Gembala atas firman-Nya pada hari ini. Percaya kita semua diberkati, amin ya, dengan firman pada hari ini ya. Kita percaya bahwa kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu kepada kita yang merugikan kita, tapi Dia tahu bahwa itu akan memberikan kita berkat dan menjadikan kita lebih baik, amin ya. Kita percaya pada janji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tidak ada satupun yang tahu di depan kita, tahu apa yang ada dalam hati kita kecuali Tuhan itu sendiri. Amin ya. Haleluya. Kita selanjutnya akan berikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada di surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setiamu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami diberikan kesempatan bisa beribadah pada hari ini Tuhan, untuk bisa menaikkan puji-pujian bagi-Mu, dan kami juga menerima firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bu Pendeta Mary Tuhan. Kau berkati Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, kami mau hidup selalu Tuhan berkenan bagi-Mu Tuhan, melakukan kehendak firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami mau terus hidup bertumbuh Tuhan, berakhlak dan menghasilkan buah Tuhan. Menjadi berkat tidak hanya bagi kami Tuhan, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami yang mungkin belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga sedang dalam perjamuan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sudah makan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu Tuhan turun ke atas setiap jemaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami berikan pada hari ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar tempat ini Tuhan, ibadah gereja kami Tuhan tetap terus bertumbuh Tuhan di dalam kasih, baik secara fisik maupun secara pertumbuhan secara jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus hingga kami Tuhan. Amin. Kita menaikkan satu pujian, percayalah kepada Tuhan. Jangan
mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa pada saat-saat ini. Terima kasih buat perlindungan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat seluruh sidang jemaat-Mu yang mencukupi mereka, yang mencukupi kami, yang memberi kekuatan dan kesembuhan bagi kami, yang memberi penghiburan dan jalan keluar bagi seluruh masalah hidup kami. Saat ini secara khusus kami berdoa buat Ibu Martina yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menumpangkan tangan kami dengan iman ya, ke arah perut bagian tubuh Ibu Martina dan bagian kakinya yang mengalami bercak-bercak yang kami tidak mengerti penyebabnya, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan, segala penyakit keluar dari dalam tubuhnya. Haleluya, sembuh saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Jen yang sakit, yang belum diketahui penyebabnya, Tuhan, keluhan yang terus-menerus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan yang dari Tuhan terjadi di dalam tubuhnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan buat Ibu Tin yang harus isolasi karena mengurus keluarga yang terkena COVID. Kami minta pada Tuhan beri kesehatan bagi tubuhnya. Tuhan, kami berdoa juga bagi yang lain yang mungkin saat ini kami tidak ketahui sedang sakit. Tuhan beri kesembuhan dalam kuasa darah. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, apabila ada jemaat-Mu yang mengalami kekurangan, Tuhan-Mu Kau mencukupi mereka, Kau memberikan mereka berkat-berkat-Mu senantiasa. Bapak, kami berdoa saat ini biarlah seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, di lingkungan kami, rekan-rekan kerja kami, atau siapapun yang menjadi teman kami. Biarlah hidup kami memancarkan Kristus. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Biarlah Tuhan juga memberkati Indonesia. Berkati langitnya, berkati tanahnya, berkati lautnya, sungainya Tuhan. Biarlah segala yang baik dihasilkan dari dalamnya. Tuhan, Engkau menolong Tuhan. Biarlah Indonesia boleh menang menghadapi segala krisis akibat COVID-19. Bapak, Engkau memberikan kepada pemerintah kami hikmat untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang sedang terjadi di tengah bangsa kami. Kami berdoa, kami menghancurkan segala niat jahat orang-orang yang ingin mengacau pemerintahan ini, ingin mengubah negara ini menjadi negara yang berbasiskan agama tertentu. Kami menolaknya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang menghancurkan segala siasat dan niat jahat itu di dalam nama Yesus. Biarlah dunia ini, Indonesia secara khusus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar dari timur, barat, utara, dan selatan negeri ini berduyun-duyun orang datang kepada nama-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Kami berdoa buat bangsa-bangsa di dunia. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, pada saat-saat ini kehausan, kelaparan akan Tuhan memenuhi seluruh muka bumi ini. Nah, banyak orang menjadi percaya kepada nama-Mu. Secara khusus kami berdoa buat India. Tuhan, tolong di tengah COVID yang mewabah dengan sangat kuatnya di sana, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi buat para dokter, para medis yang ada di sana. Dan terutama Tuhan, biarlah bangsa ini boleh berpaling dari berhala kepada Allah yang hidup, kepada Engkau. Mereka boleh berseru kepada nama-Mu dan mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan sebagai sebuah bangsa. Tuhan, kami serahkan India ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Malaysia juga yang saat ini dilanda COVID, Tuhan, cukup parah. Atau negara-negara lain yang sedang mengalami COVID cukup kuat di negerinya. Dan di negeri kami, Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan di atas bangsa-bangsa. Sehingga setiap lidah boleh berkata, sungguh Engkau Tuhan sumber segala jawaban. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha, Yesus kembali. Haleluya.
eh,